Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Ronita. Nah, kali ini saya ingin membahas hasil sablon antara printable DTG Kornit sama sablon tepung. Jadi ini nanti biar ada pilihan lah atau edukasi kepada teman-teman semua bahwa ketiga jenis sablon ini memang menghasilkan hasil yang berbeda, gitu istilahnya. Ini bukan masalah nanti mana yang bagus, mana yang jelek ya. Tapi ini adalah masalah biar nanti teman-teman mudah untuk memilih mau pakai sablon yang mana. Karena memang di beberapa kasus atau di beberapa bahan sablon, misalkan di beberapa garment jenis kaos A itu cocok dengan DTG, tapi misalkan jenis kaos B ternyata nggak cocok dengan DTG. Nah, dengan edukasi seperti ini kita bisa istilahnya memudahkan teman-teman mau pilih seperti apa, memilih metode yang mana gitu istilahnya. Nah, untuk itu makanya saya mau menjelaskan, karena nanti ternyata misalkan sama-sama sablon tepung tetapi dengan mesin yang berbeda, itu juga akan berbeda hasilnya. Contohnya seperti ini. Oke, ini saya jelasin dulu yang atas dulu ya. Ini adalah hasil sablon DTG Kornit. Jadi ini sablon DTG Kornit. Nah, sedangkan ini sama ini adalah hasil sablon tepung atau sablon PSD mesin besar, mesin mat format. Tetapi yang ini kecil ini, saya yang dia kecil, yang ini enggak ya. Ini karena bekas. Jadi yang kecil ini dia hasil sablon printer kecil. Ini printer tepung, sablon tepung, tapi printernya yang kecil atau printer desktop. Nah, itu ternyata ada perbedaan, teman-teman. Kita bisa perhatikan. Jadi pertama yang paling bisa kita lihat adalah dari putihnya ya. Jadi putih DTG secara umum dia memang lebih solid putihnya. Jadi ini putihnya DTG itu lebih solid, tapi dia harus memang pakai settingan yang tebal ya. Kalau tipis dia sama, hasilnya sama kayak gini. Tetapi kita mengacu di standar Ronita lah. Kalau standar Ronita kan pakai tebal. Teman-teman DTG juga kebanyakan kalau nyetak kaos pasti tebal putihnya, karena mereka settingannya 150 bahkan sampai ada yang 200 ya kayak gitu. Nah, oke. Ini kalau secara putih memang putihnya masih menang DTG. Tetapi untuk kecil-kecil, tulisan kecil-kecil itu dia lebih rapi, istilahnya yang sablon tepung gitu. Baik kecil ataupun besar. Bentar, saya tadi contohnya mana ya, satu lagi. Saya tadi ada tahu satu lagi mah. Yang gambar kecil atau dibalikinnya ini ya. Oh, sorry. Jadi ini teman-teman. Nah, nih kayak gini nih. Jadi kalau dia misalkan kecil-kecil gini istilahnya untuk huruf font itu dia lebih menang, lebih bagus sablon tepung ya. Tetapi catatannya dengan mesin gede gitu. Jadi begini, mesin sablon tepung yang kecil, itu dia kalah solid kalau dibandingkan mesin-mesin yang gede. Ini kayak ini kan yang lat format nih, sama-sama sablon tepung. Tapi kalau kita bandingkan putihnya itu masih menang yang tepung mesin gede atau mesin lat format. Tetapi kalau dibandingkan ke DTG masih menang DTG gitu istilahnya. Tapi dengan catatan DTG-nya harus yang DTG mampu mencetak putih tebal ya, kayak gitu. Oke, nah kita lihat seperti ini. Ini adalah printer kecil. Dia masih agak kurang gambarnya secara gambar. Tetapi kalau pakai printer besar, tepung besar, dia udah solid, udah bagus kayak gitu. Walaupun secara putihnya masih lebih putih yang sablon DTG. Oke, kayak gitu. Jadi sekali lagi kesimpulannya bahwa mesin sablon tepung itu beda mesin itu nanti dia akan beda hasil. Tentunya ini mesin ini dipengaruhi software RIP-nya ya. Makanya nanti akan makin beda. Kalau misalkan mesin gede dengan softwarenya bagus atau ininya lebih bagus, dia pasti hasilnya juga bagus. Nah, sedangkan ini adalah printable. Ini printable yang di print di EcoSolvent. Dia secara warna menurut saya masih menang ini ya, masih menang printable secara warna. Tetapi tentu kita tahu bahwa kelemahan printable itu di cutting. Kalau kita untuk ngating kecil-kecil dia ribet. Kalau untuk tepung kan tidak perlu ngating.
Nah, contohnya seperti ini. Ini juga printable. Nah, cuman ya itu tadi kembali lagi, kalau kita bicara detail kecil-kecil kayak gini dia pasti kalah, kita pasti kemakan waktu. Tetapi kalau pakai tepung ya bagus, nggak ada masalah, maksudnya kecil-kecil juga tidak ada masalah nih, kayak gini enak kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya, kesimpulan saya, ketiga metode printable, DTG sama tepung ini sama-sama bagus. Jadi sebagai pelaku usaha kita baiknya punya semua. Jadi punya 3 metode ini sehingga nanti ketika melayani konsumen itu kita bisa lebih enak. Nah, cuman konsumen perlu kita edukasi. Ketika misalkan dia gambarnya begini, misalkan gambarnya tidak cocok untuk di DTG, berarti kita arahin ke tepung. Misalkan kayak untuk sweater atau hoodie, biasanya di DTG hoodie itu mendem hasil cetaknya. Contohnya seperti ini, saya ambilin. Nah, misalkan kayak gini, di DTG di beberapa jenis hoodie dia nggak bagus atau mendem. Nah, makanya kita saranin dia pakai printable atau tepung. Tapi cocoknya printable karena printable biasanya lebih bagus ininya. Nah, itu salah satu contoh bahwa ketiga metode ini sebenarnya paling cocok untuk dikombinasikan, atau kita sebagai pengusaha atau sebagai pelaku usaha itu mempunyai 3 metode ini tadi, sehingga nanti konsumen semakin enak memilih produk-produk kita. Tetapi kalau misalkan nih kita nggak punya salah satunya gitu, atau cuman punya salah satunya, maka perhatikan banget mana yang paling cocok dengan karakter desain-desain kita gitu. Misalkan kalau tepung, ya usahakan ketika pakai printer kecil, pastikan desain-desainnya nanti menghindari desain-desain yang super solid, karena nanti tentu pasti dia akan kurang kayak gitu. Oke, jadi sekali lagi edukasi ini bukan untuk istilahnya sablon ini lebih ini dan sebagainya, enggak, tapi kita lebih ini peluangnya kayak gini nih, edukasinya seperti ini nih, kelemahannya seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat, jadi tinggal nanti ke mana konsumen itu mau pilih yang mana, ini yang mana, kita tinggal enak. Tapi kalau menurut saya bagus, intinya kita baiknya punya semua. Dan Ronita sendiri memang nantinya pengen mengkombinasikan 3 sablon ini menjadi sebuah produk atau layanan jasa yang bagus di Ronita, karena selama ini kita memang nggak bisa mengandalkan satu metode aja. Oke, sekian dari saya, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.